Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan presentasi yang berjudul Bagaimana Kehilangan Jiwa Menyebabkan Etis Korupsi dalam Bisnis. Selamat menonton. John Bogle berpendapat bahwa sistem keuangan korup dan ada dua penyumbang korupsi ini. Yang pertama adalah kompensasi eksekutif yang berlebihan dan yang kedua adalah permulaan panduan pendapatan triwulan. Kami ingin mengeksploitasi kata-kata Bogle. Jika bukan pikirannya dan berbicara tentang korupsi sebagai kehilangan jiwa, namun kita perlu mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan jiwa. Untuk menjelaskan apa arti jiwa, kita akan menggunakan beberapa konsep dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles. Pada akun Aristotelian bisnis, seperti manusia atau eternitas lain, terdiri dari 4 penyebab: material, formal, efisien, dan final. Penyebab material adalah barang, penyebab formal adalah organisasi barang, dan penyebab efisien adalah penggerak, yang dalam diskusi tentang 4 penyebab. Aristoteles menunjukkan bahwa kadang-kadang penyebab formal identik dengan penyebab akhir. Dengan kata lain, menjelaskan apa. Suatu hal terkadang melibatkan penjelasan untuk apa, untuk memahami eksistensi atau sifat sesuatu. Kita perlu menentukan tujuannya. Mengidentifikasi penyebab formal dan final. Seperti yang dilakukan Aristoteles, kita dapat berargumen bahwa bisnis seperti halnya manusia adalah perusahaan hidup yang didorong oleh proyek dan tujuan. Tapi Aristoteles bukan satu-satunya orang yang berbicara tentang jiwa bisnis. Max Weber menggunakan konsep spirit dalam karyanya The Protestant Ethic dan karya Weber dalam Semangat Kapitalisme. Kata spirit berasal dari bahasa Latin spiritus dan hampir identik dengan pengertian bentuk Aristoteles, di mana jiwa atau spirit atau geist adalah prinsip perorganisasian atau penghidupan dari tubuh organik yang memiliki kehidupan dan potensi. Kita bisa melihat kesamaan antara filsuf abad ke-20 Ludwig Wittgenstein dan Aristoteles. Dua klaim utama yang membuat Wittgenstein terkenal adalah klaim bahwa makna adalah penggunaan dan klaim bahwa ada bentuk kehidupan yang merupakan hubungan sosiologis. The Promise-Making Animal. Salah satu karakteristik paling unik dari pribadi manusia adalah kemampuan untuk membuat janji, yang membutuhkan membayangkan diri sendiri sebagai tindakan di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa sifat janji dan hubungannya dengan identitas dan jiwa seseorang. Untuk membuat janji, Anda harus dapat melihat ke masa depan dan mengingat masa lalu, mengantisipasi bahwa suatu saat nanti Anda akan diminta untuk melakukan dengan cara tertentu. Apakah Anda mau atau tidak karena Anda berjanji untuk melakukannya. Terlebih lagi, janji dan hubungan membantu menentukan siapa kita. Tindakan berjanji membangun hubungan dengan orang lain. Berkomitmen bahwa di masa depan kita akan bertindak dengan cara tertentu terhadap orang lain. Anda berkomitmen untuk memeriksa dan memberi nasihat sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan terbaik pihak lain yang diberi nasihat, bahkan jika itu bukan untuk kepentingan Anda. Tetapi menjadi pembuat janji tidak cukup untuk menjadi etis. Orang bisa membuat janji palsu, janji dendam, atau janji untuk melakukan aktivitas yang tidak etis. Agar sepenuhnya etis, harus dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Hilangnya jiwa atau harga diri saat menentukan tujuan adalah rasa tidak enak yang telah menyebar ke seluruh dunia bisnis dan menyebabkan sebagian besar perilaku tidak etis yang begitu menghebohkan masyarakat saat ini. Dalam pengertian itu, maksud dan tujuan korupsi adalah jiwa korupsi atau prinsip yang menjiwai dan menata organisasi. Mereka memberikan kehidupan dan struktur pada organisasi. Tapi mungkin ada misi yang bermanfaat dan misi yang salah arah. Ketika sebuah bisnis menyimpang dari tujuan atau tujuan yang berharga, itu menjadi korupsi. Tujuan bisnis adalah untuk menciptakan barang dan jasa, yaitu barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika pengerjaan kepentingan kita sendiri mulai merugikan masyarakat, dan ketika pengerjaan itu keuntungan mulai merugikan masyarakat, pengerjaan ini harus dihentikan. Profesi, apa yang berlaku untuk bisnis berlaku juga untuk profesi. Begitu tujuan utama suatu profesi dikalahkan oleh kepentingan untuk menghasilkan uang atau keuntungan, maka profesi tersebut menjadi rusak. Seseorang harus menanyakan tujuan dari profesi, dan jika tujuan dari profesi adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, maka menekuni profesi itu mengharuskan seseorang untuk memenuhi tujuan. Jika tujuan ini diabaikan, masyarakat akan rusak.
Fungsi dan peran akuntan memberikan gambaran yang seakurat mungkin tentang keuangan perusahaan. Menurut John Bogle, tujuan akuntansi yang merupakan barang publik dalam hal bisnis, Adam Smith memiliki dua akuntan. Pembicaraan pertama tentang motivasi dan klaim bahwa pelaku pasar bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi di tempat lain dia berbicara tentang tujuan keseluruhan, perdagangan dan produksi. Itu adalah akuntan kedua, dan di sini dia dengan tegas menegaskan bahwa semua kegiatan ini adalah untuk menghasilkan barang untuk konsumen. Bogle melanjutkan, untuk menghasilkan barang publik ini, akuntan harus mendedikasikan dirinya untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi apapun. Penyebab hilangnya jiwa Weber menunjukkan bahwa dorongan untuk mencari keuntungan tidak dapat dihindari. Tidak seperti Bogle, Weber memahami sistem kapitalis sesuai dengan satu aturan utama atau memiliki satu semangat. Kapitalisme identik dengan pengejaran atau keuntungan, dan keuntungannya diperbarui selamanya melalui perusahaan kapitalistik yang berkelanjutan rasional. Jika Weber benar dan kapitalisme dipandang dengan cara ini, kita dapat melihat bahwa apa yang membentuk masyarakat kapitalis atau bentuk kehidupan adalah mengejar keuntungan, dan keuntungan selamanya diperbarui. Tetapi tujuan seperti itu tidak dihargai. Tujuan seperti itu adalah akumulasi, tetapi bentuk kehidupan kapitalis seperti itu melalui menginformasikan politik tubuh, mendefinisikan budaya. Weber berpikir bahwa bentuk kehidupan seperti itu tidak dapat dielakkan dan meramalkan bahwa dalam tatanan masyarakat yang sepenuhnya memanfaatkan kapitalistik, peluangnya sebuah untuk perusahaan menghasilkan kapitalis keuntungan individu yang akan tidak ditakdirkan untuk punah. Enron sebagai contoh. Kita dapat menggunakan Enron sebagai contoh korupsi ini. Kami telah menyebutkan bahwa Jeff menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Jika tesis kami tentang kehilangan jiwa benar, pernyataan ini mengungkapkan bahwa Enron pada saat membuat pernyataan ini telah kehilangan identitasnya sebagai perusahaan yang terlibat dalam bisnis melayani kebutuhan energi pelanggannya. Enron telah melupakan tujuan yang berharga. Swap Quest. Contoh lain berkaitan dengan perdagangan hak penggunaan yang tidak dapat dibatalkan, atau IRU. Satu perusahaan menjual hak untuk menggunakan broadband yang tidak digunakan ke perusahaan lain, yang menjual broadband miliknya yang tidak digunakan kembali ke perusahaan pertama. Mengapa perusahaan melakukan ini? Tidak ada produk yang ditukar dan tidak ada yang digunakan. Mereka dilakukan khusus untuk membuat buku.